Apa kabar Oma Opa semua yang ada di rumah? Jumpa lagi kita pada siang hari ini dalam ibadah kita, ibadah pionir. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Oma dan Opa. Sampai saat ini masih mengikuti ibadah live. Sorry. Jumpa lagi bersama-sama dengan Oma Opa yang ada di rumah. Apa kabar Oma Opa? Saya percaya bahwa semua ada dalam keadaan yang sehat dan tak kurang suatu apapun. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Oma Opa sekalian. Dan siang hari ini, mari kita sama-sama beribadah. Walaupun hanya ibadah online, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan turun di tempat ini dan bersama-sama dengan Oma Opa yang ada di rumah. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah dengan Oma Opa. Walaupun ibadah kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau menjaga, menjamah setiap Oma Opa yang ada di rumah dengan tak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih ibadah kami pada siang hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekali
menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa tanpa pertolongan Tuhan bagi kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti bagiku itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Amin, amin. Itu yang dapat memulihkan hidup kami Tuhan. Amin. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap hidupku percaya padamu. Setiap hidupku percaya padamu. Setiap hidupku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Shalom, Oma Opa dikasih Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita pejamkan mata ya. Ayo. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kesehatan yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Tuhan, berkati kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk alat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati Tuhan, Opa-Oma Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kau berikan hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak tertabur dengan sia-sia Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, berakar, dan berbuah di dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami terapkan, boleh kami bagikan di lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya tertarik dengan sebuah judul lagu yang berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya, tadi itu beberapa cuplikan ya, teks lagu dari hidup ini adalah kesempatan ya. Jadi benar saudara, Bapak Ibu, Opa Oma, hidup ini adalah kesempatan ya. Kesempatan kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi sesama ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Ayo kita melayani Tuhan. Mungkin saat ini Oma-Opa yang sedang menyaksikan tayangan berkata, ini firman apa enggak salah? Kok dikotbahkan di ibadah lansia? Kok dikotbahkan di ibadah pioner? Ya, mungkin Oma-Opa berkata, saya ini sudah tua,
saya sudah tidak bisa melayani Tuhan. Saya tidak bisa ke gereja. Protokol kesehatan mengharuskan saya berada di rumah, tidak boleh kemana-mana. Gimana saya bisa melayani Tuhan? Ya, atau mungkin saat ini oma opa berkata, saya berdiri aja udah nggak kuat. Saya berjalan aja tidak bisa terlalu lama ya. Atau mungkin oma opa juga berkata, saya tidak bisa main alat musik, saya tidak bisa nyanyi ya. Oma opa, kita melayani Tuhan tidak harus di mimbar. Kita melayani Tuhan tidak harus di depan umum. Kita tetap bisa melayani Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Ayo, hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar melayani Tuhan. Kita mau belajar menjadi berkat lewat apa saja. Yang pertama, kita melayani Tuhan, kita menjadi berkat buat lingkungan sekitar, lingkungan keluarga kita melalui doa. Ya, ayo, siapa oma opa hari ini yang tidak bisa berdoa? Saya yakin kita semua bisa berdoa ya. Mari oma opa, hari ini kita belajar mendoakan anak kita. Kita belajar mendoakan mantu kita. Kita belajar mendoakan cucu kita, bahkan mungkin saudara kita ya, yang saat ini mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus. Kita doakan mereka supaya apa? Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan ya. Atau mungkin saat ini mereka sedang mengalami usaha jalan buntu, usaha yang mengalami penurunan, atau mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit ya. Ayo kita doakan mereka. Kita percaya saat oma opa berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan menjawab doa setiap opa oma ya. Yang kedua, kita bisa menjadi berkat, kita bisa melayani Tuhan lewat berbuat baik kepada sesama. Ayo kita buka di kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua? Kita buka sama-sama ya, kita baca. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi selama masih ada kesempatan kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, jadi tidak pandang bulu, kita berbuat baik kepada semua orang, terutama di lingkungan keluarga kita dulu. Ya. Ayo, siapa oma opa yang masih sering bertengkar sama anak, sama cucu, bahkan mungkin sama menantunya ya. Ayo, firman hari ini mengatakan supaya apa? Kita berbuat baik kepada sesama, pada keluarga kita dulu ya. Ayo, kita tunjukkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita tunjukkan bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Kita mau jadi terang, kita mau jadi garam. Biarlah pada saat kita berbuat baik, mereka boleh melihat, ini loh kasih Kristus, ini loh orang Kristen. Ya, mari oma opa kita terapkan firman Tuhan hari ini. Kita berbuat baik kepada keluarga kita. Ya, kita bisa juga nanti oma opa bisa baca juga di Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Di sana dikatakan kisah tentang orang kaya dan Lazarus ya. Jadi nanti oma opa bisa baca di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu kisah tentang orang kaya dan Lazarus ya. Itu memberi peringatan kepada kita bahwa si orang kaya menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain ya. Terus yang kedua, orang kaya juga berfokus pada dirinya sendiri. Dia tidak memperdulikan yang lain ya, tidak peduli akan kehidupan setelah kematian, yang ada hanya penyesalan kemudian. Si kaya lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk berbuat baik ya. Kita juga baca di Matius 5 ayat yang ke-16 ya, kita buka sama-sama ya. Matius 5 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, di sini dikatakan supaya terang kita bercahaya. Ya, melalui apa? Melalui perbuatan kita yang baik ya.
yang memuliakan nama Bapa di surga. Ayo, Om Apa, mulai hari ini kita stop untuk berbuat jahat ya. Kita berbuat baik. Kita tunjukkan ya kasih Kristus, kita tunjukkan bahwa Kristus yang ada di dalamku itu sifatnya mempunyai kasih ya. Mari Om Apa, kita manfaatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan ya. Kita tunjukkan, kita berbuat baik ya. Ada kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang 2 kali ya. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Mari Om Apa, hidup ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik, kesempatan kita untuk bisa melayani Tuhan, menjadi berkat. Melalui apa? Melalui doa kita, melalui kita berbuat baik ya kepada keluarga kita dulu, kepada anak, kepada cucu, menantu kita ya. Ayo kita stop berbuat jahat, kita mau berbuat baik, kita tunjukkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita juga doakan bagi menantu kita doakan bagi anak-anak kita, cucu kita, biarlah mereka semakin memiliki iman percaya pada Kristus. Ayo Om Apa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap melayani Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, ini kami Tuhan, ini Opa Oma Tuhan, kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau berdoa bagi anak, menantu, dan cucu kami Tuhan. Kami mau berbuat baik Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami Tuhan untuk alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hidup ini merupakan kesempatan kami untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.